perkenalkan, nama saya Puri, NIM 079. Dan saya Bisma, NIM 076. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang blockchain, di mana ini merupakan tugas pada mata kuliah Keamanan Jaringan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, oleh dosen pengempu mata kuliah Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Sarjana Komputer, Master of Computer Science. Pengertian blockchain. Blockchain adalah suatu rantai blok yang mengandung informasi. Begitu suatu data direkam ke dalam suatu blockchain, maka akan sangat sulit atau mustahil untuk merubahnya. Oleh karena itu, blockchain digunakan untuk mengamankan transfer uang, properti, kontrak, dan masih banyak lagi lainnya tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank atau pemerintah. Blockchain seringkali dikaitkan dengan mata uang digital, Bitcoin, di mana memang benar bahwa blockchain merupakan teknologi di balik Bitcoin. Blockchain digunakan untuk men-timestamp suatu dokumen digital sehingga sangat mustahil untuk diubah atau mem-backdate-nya. Sejarah blockchain. Ide yang melatar belakangi teknologi blockchain adalah hasil karya pertama mengenai rangkaian blok yang dilindungi secara kriptografi yang dijelaskan oleh Stuart Haber dan Scott Stornetta pada tahun 1991. Lalu pada tahun 1992, Bayer, Haber, dan Stornetta memasukkan Merkle Tree ke dalam desain rancangan mereka untuk meningkatkan efisiensi dengan kemampuannya mengumpulkan beberapa dokumen untuk dapat dikumpulkan ke dalam satu blok. Lalu pada tahun 2008, blockchain pertama kali dikonseptualisasikan oleh seorang atau sekelompok orang yang dikenal dengan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Kemudian, ia mengimplementasikan blockchain sebagai komponen inti Bitcoin pada tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya ada arsitektur blockchain. Blockchain menggunakan peer-to-peer network, di mana peer-to-peer adalah jaringan terdistribusi yang dapat bertukar data antar dua atau lebih komputer dan jenis jaringan lain tanpa adanya pihak ketiga yang terlibat seperti bank. Peer-to-peer ini mengizinkan semua orang untuk bergabung, dan setiap orang yang bergabung itu berhak untuk melihat salinan blockchain yang ada. Misalkan pada contoh gambar ini, ada 4 orang yang sudah bergabung dalam jaringan peer-to-peer, maka 4 orang itu memiliki salinan penuh terhadap blockchain yang ada. Nah, lalu blockchain itu terdiri dari hash, previous hash, dan data dari blok itu sendiri. Misalkan untuk blok 2 itu mengandung hash-nya sendiri, lalu previous hash dari blok 1. Begitu juga blok 3. Mempunyai hash sendiri dan mempunyai previous hash-nya dari blok 2. Sedangkan untuk blok 1 dinamakan Genesis block, di mana Genesis block itu adalah blok yang dibuat pertama kali ketika membuat sistem blockchain ini, sehingga previous hash-nya itu di-set 0. Untuk struktur dari blok yang lebih lengkap yaitu yang pertama ada size, lalu ada header, di mana header ini terdiri dari metadata, yaitu version, ada previous hash block, Merkle root, timestamp, difficulty, dan nonce. Lalu ada jumlah record dan daftar transaksi. Masing-masing bagian dari blok ini mempunyai ukurannya masing-masing. Aspek keamanan blockchain. Yang pertama adalah hash. Hash dapat dipahami sebagai sidik jari yang unik untuk setiap blok yang dapat mengidentifikasi blok dan juga semua isinya. Sistem hash pada blockchain dibuat berdasarkan isi data yang berada di blok tersebut. Jika isi data pada suatu blok berubah, maka hash juga akan berubah. Sehingga jika suatu data diubah pada blok 1, maka blok 2 yang memiliki hash dari blok 1 yang lama akan bingung karena hash blok 1 telah berubah. Hal tersebut berguna ketika kita ingin mendeteksi suatu perubahan yang terjadi. Karena sidik jari atau hash berubah, maka artinya blok tersebut bukanlah blok yang sama lagi. Jika diasumsikan penyerang dapat mengubah data pada blok kedua, maka artinya blok 2 telah berubah atau tidaklah sama lagi. Namun, blok 3 memiliki hash lama dari blok 2 sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan blok 3 dan semua blok berikutnya tidaklah valid lagi karena tidak memiliki hash-hash yang benar dari blok-blok yang sebelumnya. Yang kedua adalah proof of work. Walaupun hash merupakan teknik yang sangat baik,
Namun, komputer pada saat ini juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi untuk dapat menghitung ratusan ribu hash per detiknya. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah tersebut, blockchain menggunakan konsep proof of work yang bertujuan untuk memperlambat pembuatan blok baru. Proof of work adalah masalah komputasi yang membutuhkan upaya penyelesaian tertentu. Misalkan dalam Bitcoin dibutuhkan hampir 10 menit untuk menghitung bukti kerja yang diperlukan untuk menambahkan satu blok ke dalam suatu rantai blok. Jika seorang penyerang ingin menambahkan data merubah data di blok 2, maka diperlukan untuk melakukan bukti kerja yang akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Barulah kemudian dia dapat mengubah data pada blok 3, begitupun seterusnya sampai semua blok telah berhasil dibuat. Oleh karena itu, mekanisme ini dapat memperlambat proses untuk membuat suatu blok baru. Karena bahkan jika kita hanya ingin mengubah satu blok, itu artinya kita akan menghitung ulang bukti kerja untuk semua blok setelahnya. Yang ketiga, jaringan peer-to-peer terdistribusi. Nah, satu lagi metode yang digunakan oleh blockchain untuk mengamankan dirinya secara mandiri adalah dengan cara pendistribusian. Blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer terdistribusi, dan semua orang diizinkan untuk bergabung. Ketika seorang memasuki jaringan tersebut, ia akan mendapatkan salinan penuh dari blockchain tersebut. Pada metode ini, setiap komputer disebut dengan node. Jadi, ketika seorang pengguna membuat blok baru, maka blok tersebut harus dikirim ke semua pengguna di jaringan. Setiap node perlu untuk memverifikasi untuk memastikan bahwa itu belum diubah, dan setelah itu diperiksa. Setiap node menambahkan blok tersebut ke dalam blockchain mereka. Nah, semua node di jaringan membuat konsensus. Mereka setuju akan mana blok yang valid dan mana yang tidak valid. Node di jaringan akan menolak blok yang telah dirusak. Berikutnya ada hubungan blockchain dengan kriptografi. Hubungan yang pertama yaitu blockchain menggunakan fungsi hash pada kriptografi sebagai rantai penghubung tiap-tiap blok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hash itu adalah sebagai rantai dari tiap-tiap blok pada blockchain. Ketika ada data yang diubah dalam suatu blok, maka output hasil dari hash itu juga akan berubah. Misalkan blok A itu dirubah datanya sehingga hashnya juga berubah. Maka blok B yang menggunakan previous hash dari blok A itu akan kebingungan karena previous hash-nya itu sudah dirubah. Sehingga ini sangat menyulitkan untuk diretas karena setiap orang memvalidasi data-data dari blockchain yang ada. Setelah itu, mata uang yang menggunakan blockchain dalam bertransaksi juga menggunakan sistem asimetrik key atau public key kriptografi. Nah, ketika akun atau dompet digital itu dibuat, maka public key dan private key itu juga dibuat. Public key itu bisa disebarkan ke orang lain, tapi untuk private key itu tidak bisa disebarkan. Misalkan ada akun A dengan akun B itu ingin bertransaksi atau mengirim pesan, maka pesannya pertama akan ditandatangani oleh si akun A, lalu pesan yang sudah ditandatangani itu akan dienkripsi dengan public key dari akun B. Nah, setelah itu mengirimkan shipper datanya. Setelah itu akun B itu mendekripsikan dengan private key akun B. Sehingga dengan sistem ini akun A itu tidak bisa menolak kalau dia sudah bertransaksi dengan akun B. Nah, jadi kesimpulannya adalah teknologi blockchain ini adalah teknologi yang terbilang sangat aman, dan untuk kedepannya pastinya teknologi blockchain ini akan terus berkembang untuk digunakan bertransaksi. Sekian yang kami bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.